Amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Salam. Saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan sore hari ini untuk bersama Bapak Ibu melayani firman, dan sudah agak lama saya nggak ke tempat ini dan saya agak terkejut ya, menjadi lebih penuh dan lebih luar biasa. Kayaknya tahun depan ini tiang awan mau pindah ini kayaknya ya, karena ruangan ini sudah nggak muat. Ya, tepuk tangan semuanya. Pokoknya kalau kita ikut Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Yuk kita baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat 22 sampai ayat 29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sebelum saya kasih tema khotbah saya. Saya ingin cerita ayat-ayat ini dulu. Yang sudah siap mendengar boleh katakan haleluya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya. Nah ini jangan ditiru ya. Kenapa dia istrinya dua, nanti Anda baca aja ya. Kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Saya berharap ayat ini akan berlaku buat kita semua. Nanti setelah ibadah, kalimat ini berlaku. Maka diberkatilah setiap orang yang beribadah sekarang ini. Amin. Maka disembuhkanlah orang yang duduk di tempat ini. Maka diberi jalan keluar setiap orang yang dengar firman Tuhan. Boleh katakan amin? Saya mau cerita sebelum saya kasih tema ya. Sabtu lalu, minggu lalu, Sabtu saya pulang dari luar kota, saya dijemput oleh anak pria saya. Anak pria saya itu namanya Theo dan sudah punya anak 3 ya. Dari Bandara Soekarno-Hatta pulang ke Bekasi, lalu di jalan tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, saya hari ini, dia hamba Tuhan juga dan punya karunia penglihatan yang cukup kuat, punya karunia menimbang juga cukup kuat ya. Lalu dia berkata begini, Pak, saya kok hari-hari ini dapat begini ya Pak ya. Anak itu yang ada di tangan papanya secara penuh, itu egonya tinggi. Terus saya kemudian, kamu bisa buktikan? Bisa Pak, siapa? Clear itu cucu saya, anaknya dia yang nomor 2. Ini anak kan saya sayang banget ya. Tapi kasihan loh Pak, kokonya kalah, adiknya diinjak-injak ya. Terus saya ngomong begini, kamu bisa ukur pakai apa itu nanti menjelaskannya kepada jemaat? Ya pakai pengalaman saya nggak bisa, karena kalau nggak ada firmannya nanti jemaat nggak percaya. Nah saya ngomong, saya dulu pernah sharing firman sama mamanya dia maksudnya. Mama marah ya. Papa itu, dia cerita itu dari mulai bandara sampai Selipi. Saya biarkan, saya dengerin aja gitu. Dan di Selipi saya mulai jelaskan ya. Papa pernah cerita sama mama begini ya. Yakub sama Esau. Yakub itu anak mama. Dan kamu sama adikmu, anak saya 2 ya.
Theo sama Kesia. Nah ada kesan di jemaat itu si Theo anak mama, si Kesia anak papa, kira-kira begitu. Dan anak wanita saya memang lebih ego, ya. Terus kemudian lebih fighting spiritnya lebih bagus, keberaniannya keren gitu. Nah kalau kakaknya ini agak kurang berani, sungkanan, terus suka ngalah, kira-kira begitu ya. Terus saya bilang begini sama mama, Esau itu anak papa. Ishak itu paling suka sama Esau. Dia bangga dengan keberhasilan Esau untuk memburu binatang. Dan dia, Ishak itu paling suka dengan daging masakan binatang buruan Esau. Ya. Terus sementara Yakub itu anak mama. Diem di kemah, bantu mama. Terus kemudian hidupnya disetir mamanya. Terus kemudian nipu kakaknya, mamanya bilang, kamu kabur ya. Terus begitu kabur ke rumah pamannya, sampai di sana baru kerja. Udah jatuh cinta, saya bilang begitu. Nah ini saya ngomong, ini boleh benar, boleh enggak, boleh percaya, boleh enggak ya. Rupanya anak yang di tangan mama itu lebih mudah jatuh cinta ya. Terus istri saya marah. Oh, jadi papa pikir Theo itu seperti itu dan bla bla bla. Dan intinya saya mau kasih tahu begini, harusnya mendidik anak itu memang suami istri sepakat karena apa? Kehadiran seorang bapak itu akan memberi identitas ya. Dan anak yang identitasnya kuat, kenal dirinya siapa dengan benar, maka dia akan kenal Tuhan juga dengan benar. Dan anak yang identitasnya kuat, biasanya visinya juga kuat. Nah gitu, itu yang terjadi begitu. Terus kehadiran seorang ibu itu akan memberi sentuhan. Sentuhan itu bukan manja, bukan. Tapi kelembutan. Nah lembut itu bukan lemah, tapi ulet, tangguh. Kenapa? Karena ketabahan, keuletan itu letaknya ada di ibunya. Jadi kalau Anda membesarkan anak berdua bersama-sama, ya, maka anakmu akan memiliki visi yang kuat dan gaya hidup yang kuat, tangguh menghadapi segala hal. Boleh katakan amin? Tadi saya di launch, tiba-tiba Pastor Michael ngomong, Pak, kapan kita bikin pria lagi? Ayo, karena pria itu kalau diurusin, keren. Kenapa? Karena kalau pria diurusin bisa ngurus keluarganya itu keren banget. Gereja pasti kuat gitu. Kenapa? Karena banyak pria merasa bisa ngurus keluarga tapi malah jadi urusan keluarga gitu ya. Di sini nggak ada ini ya. Ini adanya di rumah masing-masing gitu. Saya bilang nanti kita cari waktu, kita bikin 3 hari tiap sore 6 sesi aja supaya pria bangkit dan pria bisa memimpin ya. Kenapa? Salah satu problem rumah tangga kalau pria tidak bisa memimpin, ya. Apalagi kalau sampai dipimpin istrinya udah jungkir balik, biasanya gitu. Nah, kita kembali kepada firman. Yakub, Esau. Yakub ini begini Bapak Ibu, saya ceritakan dulu kasusnya supaya Anda tahu apa yang saya maksud lewat firman Tuhan ini. Yakub itu kembar, Esau dan Yakub. Lalu sekali waktu Yakub nipu kakaknya dengan semangkuk kacang merah untuk mendapat berkat kesulungan. Terus kemudian mamanya ngomong begini, karena Esau marah, Esau jadi berontak, lalu kemudian mau bunuh Yakub, lalu kemudian mamanya ngomong begini, kamu kabur, kamu pergi ke rumah pamanmu ya. Pamannya namanya Laban di Haran. Lalu singkat cerita Yakub pergi ke rumah Laban ya. Kemudian di sana diterima lalu bekerja. Begitu bekerja belum lama jatuh cinta sama Rahel, anak keduanya Laban. Lalu kemudian oke, boleh kamu ambil dia. Yang penting janji begini, kerja 7 tahun. Kerja 7 tahun. Harusnya dapat Rahel tapi ternyata dikasih Lea. Nah, intinya sampai terjadi begini, ayat ini yang kita baca. Yakub ini dengan 2 istri ya, terus kemudian 2 budak, lalu 11 anak, tinggal di rumah mertua dan sekaligus menjadi karyawan mertua. Kira-kira berat gak? Kapan itu saya melayani di Semarang, ibu-ibu muda, beberapa ibu-ibu ngobrol. Satu ibu ngomong begini, kamu bersyukur ya, mami mertua kamu sudah mati. Mamiku belum loh. Itu artinya ada persoalan, ya kan? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak ngerti, ini penting. Amin.
Saya sedang ada satu majalah lagi nulis satu tema ini. Nanti sekali waktu di sini bikin KKR judulnya Mertua, oh Mertua. Karena ini paling sulit, ya kan? Nah, Yakub akhirnya begini, karena tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidupnya, Yakub ambil keputusan, ya, bawa semua keluarganya itu keluar dari rumah Laban, pulang ke rumah Ishak. Ya, lalu begitu pulang, perhatikan baik-baik, Yakub diperhadapkan begini. Nah, ini tema khotbah saya, pulang, temanya pulang, ya. Pulang kemana? Pulang ke rumahnya. Pulang kemana? Pulang ke hadirat Tuhan. Pulang kemana? Pulang dari nggak benar menjadi benar, kira-kira begitu. Pulang kemana? Pulang dari meninggalkan dunia ke rumah Tuhan. Pulang hal-hal yang tidak benar, fokus kepada Tuhan, kira-kira begitu. Pulang judulnya. Nah, ketika Yakub pulang, nah dari perjalanan Yakub pulang ini Bapak Ibu, saya mendapat 4 pelajaran penting dan pelajaran ini menjadi kalau kita betul-betul kita hidupi juga akan terjadi dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Yang pertama saya mendapat pelajaran begini, ada yang namanya hukum tabur tuai. Boleh katakan amin? Yakub itu begini ya, ini yang ditabur Yakub, dituai sama Yakub. Dia di rumahnya nipu kakaknya. Lalu kakaknya marah, kemudian mamanya ngomong begini, kabur. Ya. Kabur dia ke Haran, ke rumah Laban. Ya kan? Nah di situ dia kerja. Setelah kerja tekanannya berat. Maka Alkitab mengatakan Yakub malam-malam tinggalkan mertuanya, kabur dari rumah mertuanya. Keluar dari rumahnya kabur, keluar dari rumah mertua juga kabur. Ini tabur tuai ya. Orang yang pindah gereja karena persoalan, nanti di gereja yang baru itu ada persoalan pindah lagi. Ada persoalan pindah lagi. Ada persoalan pindah lagi. Sekarang begini, gak usah pindah kemana-mana. Mari kita bertumbuh di sini dengan baik. Boleh katakan amin? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Sama pendeta juga begitu. Kalau ada pendeta kecewa, lalu kemudian lompat keluar, terus kemudian lambe-lambekan tangan. Mari saudara-saudaraku yang kecewa, datang kepadaku. Aku di sini mendirikan gereja kecewa di Indonesia, ya kan? Datanglah orang-orang kecewa, berdiri gereja dipimpin oleh pendeta kecewa, didukung oleh majelis-majelis kecewa, dan jemaat-jemaat kecewa pada kumpul, ya kan? Ini namanya gereja kecewa di Surabaya, ya kan? Nggak lama lagi gereja seperti ini pasti pecah lagi, ya. Termasuk kerja juga begitu. Kalau Anda keluar kerja karena persoalan, nanti ketemu persoalan lagi, Anda keluar lagi. Dan orang begini nggak akan numbuh. Itu. Pindah gereja itu nggak dosa, pindah kerja nggak dosa. Ya, tapi kalau pindah baik-baik dan karena the next level. Boleh katakan amin? Ada hukum tabur tuai, hati-hati ya. Terus kemudian yang ditabur Yakub lagi. Nipu kakaknya dengan semangkuk kacang merah. Lalu kemudian ke rumah Laban dan kerja di sana. Nanti kalau Anda baca Alkitab, Yakub itu ditipu mertuanya 10 kali. 1 kali nipu, 10 kali dia ditipu. Ya, gitu. Makanya begini, mari kita nabur yang baik-baik. Boleh katakan amin? Nabur yang benar-benar. Nabur yang baik-baik, nanti akan menuai kebaikan juga. Ya, saya itu melayani di GSJS ini sejak Michael masih muda sekali dan saya belum kenal. Tahun 2010, dimulai di Gramedia, terus pindah, terus jadi besar. Pak Sam di Grand City besar, terus kemudian Michael buka di sini lebih besar, ya kan? Terus sekali waktu saya ketemu pertama engkong mereka yang namanya Tik. Ya, saya dijemput, maaf saya sebut nama ya. Saya dijemput di satu hotel, saya kenal Tik, terus melayani di gerejanya. Dalam hati saya begini, oh ini biangnya. Ternyata apa? Saya kenalan sama beliau, ini mungkin Anda belum pernah dengar kesaksiannya. Beliau itu membangun karirnya itu, memulai menjadi sopir bemo. Menurut Anda Michael ganteng gak? Engkongnya lebih ganteng. Dalam hatiku begini, ini orang kan umurnya 70 lebih. Ya.
Dalam hatiku keren loh. Orang ganteng mau jadi supir bemo itu keren, ya kan? Di Bogor itu ada orang kayak wajahnya kayak bemo, nggak mau jadi supir bemo. Ini ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua, sisa di wajahnya kan masih ada, ya kan? Kalau orang jelek, oh lebih tebel sisanya, ya kan? Ini ganteng. Nah dia ternyata lakukan begini. Setiap jam 4 pagi ambil gitar menyembah Tuhan, terus jam 6 mulai kerja. Jam 6 pagi dia menyembah Tuhan, jam 6 dia kerja. Dan dia nabur. Dan percayalah begini, yang kita tabur pasti kita tuai. Dan Alkitab mencatat begini, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Boleh katakan amin? Mungkin sekarang Anda belum menuai, tapi nanti anak cucumu pasti menuai. Boleh katakan amin? Mari tepuk tangan. Ya. Jadi tabur tuai itu ada. Ya. Lalu kemudian yang kedua saya mendapat pelajaran begini. Keputusan yang benar. Tabur tuai yang kedua keputusan yang benar. Di mana keputusan yang benar? Yakub itu begitu dalam tekanan. Di rumah Laban itu sistem kerjanya duniawi sekali. Nggak kenal dosa, kira-kira begitu. Dia betul-betul berpetualangan. Dunia banget ini Yakub. Ya, ikut mertuanya. Memutuskan, perhatikan baik-baik. Keluar ya. Lalu pulang. Ini keputusan yang benar. Keputusan yang benar selalu tandanya begini. Meninggalkan dosa dan kembali kepada kebenaran. Pulang kepada kebenaran. Boleh katakan amin? Meninggalkan hal-hal yang fana, yang tidak berguna, dan fokus kepada hadirat Tuhan. Fokus lebih mencari Tuhan. Begitu. Nah kalau fokusnya sudah benar, maka tantangan sebesar apapun jangan mundur, karena Tuhan pasti bela. Yakub di jalan begitu tinggalkan mertuanya, keluar dari rumah mertuanya, menghadapi sungai Yabok. Ini yang sedang kita baca. Menghadapi sungai Yabok. Lalu sementara di belakang, Laban mertuanya dengan semua rombongannya ngejar Yakub. Jadi Yakub ini maju sulit, ada sungai Yabok. Belakang dikejar-kejar mertua dan rombongannya. Ini kalau dibikin drama bagus ya. Judulnya mertua kejar mantu. Ya. Nah, keputusan berikutnya yang dilakukan Yakub. Maju sulit, mundur sulit. Keputusan yang benar kalau maju sulit, mundur sulit. Kalau Anda sekarang situasi hidupmu begitu, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, putusannya hanya satu, tetap maju. Boleh katakan amin? Nah begitu dia maju, dia seberangkan mereka, dia seberangkan miliknya, lalu tinggallah seorang diri. Dan ketika dia maju tinggal seorang diri, Tuhan muncul ketemu Yakub. Tuhan itu paling suka dengan situasi sulit dan Anda sendirian, dan Tuhan pasti jumpai Anda. Percayalah begini sekarang ini, Tuhan lagi menunggu di tengah persoalan yang sedang terjadi itu. Jangan mundur, jangan tinggalkan persoalan. Maju karena Tuhan ada di dalam persoalan itu. Tepuk tangan. Ya, gak usah mundur, maju. Kalau maju pasti Tuhan berkati. Boleh katakan amin? Tadi sedikit ngobrol sama Pastor Michael, tapi Pak Ishak kalau pindah dari sini itu mahal banget. Tuhan gak peduli biasanya, mahal atau murah, asal hati kita melekat dengan Dia, sumbernya adalah Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang situasinya dalam hidupmu, kesulitan ada di depan, di belakang gak bisa, maju mundur gak bisa, pilihannya hanya satu, tetap maju. Ya, itu keputusan yang benar. Terus kemudian, ketiga saya dapat pelajaran begini, prioritas yang benar. Prioritas yang benar itu seperti apa? Perhatikan. Ini, Yakub ini begini. Kalau diurut kira-kira begini. Menyeberangkan istrinya, menyeberangkan anak-anaknya 11, ya kan? Terus kemudian menyeberangkan semua miliknya, kekayaannya. Sekali waktu saya pulang dari Surabaya, sampai bandara saya langsung ke gereja di Bekasi karena saya harus khotbah, ada pertemuan pendeta. Terus selesai khotbah saya capek, saya duduk di belakang. Tiba-tiba sama istriku disamperin dan istriku duduk di samping saya. Lalu ngomong begini, Pak, Mama mau minta maaf. Kenapa? Mobil Papa kemarin nabrak besi belakang, Pak. Besi segini. Lu kok bisa? Mama pakai ke rumah sakit, tukang parkir, Pak. Terus. Buat, hop. Sudah nabrak baru hop, ya.
Terus saya tanya begini, Mama marah? Hampir Pak. Hampir apa sudah? Sedikit. Nggak usah marah. Marah juga mobilnya kan tetap penyot. Kasihan tukang parkir itu. Di pasar dimarahi, di rumah sakit dimarahi, di gereja orang baru ibadah ini maki-maki tukang parkir loh. Ya, di GSGS nggak ada, ini adanya di GSGS yang lainnya, ya kan? Terus saya ajak istriku, ayo ke mobil Pak, ke mobil. Duduk sampingku, mobil tak hidupin, persneling tak posisiin mundur. Terus monitornya keluar, layarnya itu. Loh Mama lihat itu. Ember di belakang itu Mah, kelihatan loh Mah. Masa Mama besi segini nggak kelihatan? Pak, Papa itu dulu ngajarin Mama, kalau mundur, pokoknya ikuti tukang parkir aja. Lihat tangannya tukang parkir, nggak usah lihat kemana-mana ya. Sampai dia bilang stop, baru Mama stop. Oh, Papa dulu ngajar gitu ya? Iya. Tapi lain kali lihat ini juga, saya bilang begitu. Iya Papa. Loh, ada loh pria, mobilnya dipakai istrinya, baret dikit aja. Marahnya seminggu gak selesai. Istri baret gak marah dia. Nah kalau Anda punya kecenderungan lebih sayang barang daripada orang, Anda akan melukai banyak orang. Yakub ini keren. Istrinya dulu, terus anak-anaknya, terus barang-barangnya. Prioritas pertama dalam hidupmu harus pasanganmu. Saya suka ngomong begini di jemaat. Di tengah jemaat itu ada banyak wanita yang lebih pinter dari istriku. Lebih cantik dari istriku. Ya, dan lebih cerdas dari istriku. Tapi orang yang paling pas buat saya bukan mereka itu. Istriku yang paling pas. Tepuk tangan, ibu ini tepuk tangan, kita tepuk tangan semua. Ya. Sekali waktu saya bikin seminar keluarga, terus saya pisah ini Bapak Ibu ya. Saya pisah, pria tak sendiriin, wanita tak sendiriin. Saya masuk di ruangan pria, suami. Saya tanya begini, Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan, lalu nanti kita berdoa. 75% angkat tangan. Terus saya tanya satu, Pak, kenapa menyesal? Pak Ishak, istriku itu keras kepala. Ya kalau nggak keras bukan kepala itu Pak. Tapi ujung-ujungnya saya giring bahwa istrimu itu terbaik. Nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan kalau diganti pun malah lebih persoalan. Ya, ayo para pria bilang sama istrimu, aku nggak akan ganti, kamu aja sudah cukup bagiku. Nggak usah diganti, malah persoalan. Ya kan? Terus saya tanya lagi di belakangnya, Pak, kalau Bapak kenapa menyesal? Waduh Pak, istri saya itu kayak radio rusak. Loh, maksudnya apa radio rusak? Pokoknya pagi itu asal mulutnya jeplak Pak, terus begini tuh. Saya bilang, ya itu normal kalau sampai mulut istrimu begini nggak balik lagi, wah malah kamu nanti ribet ya kan. Kalau masih begini biarin aja ya kan. Terus belakangnya lagi saya tanya, Pak, kenapa nyesal? Istri saya ini wanita Pak, tapi ngoroknya Pak. Kayak rumah roboh ngoroknya. Sampai goyang itu tempat tidur. Saya goncang-goncang supaya miring. Maksud saya supaya nggak ngorok kalau miring. Begitu miring tiba-tiba mulutnya malah mangap. Ngiler satu bantal habis. Saya bilang itu nikah Pak. Nikah itu pokoknya paket telen habis. Sak ngiler-ngilernya, sak ngorok-ngoroknya termasuk sak ababe sing basin barang itu. Nah, gitu. Tapi Pak, nah tapi apa lagi? Kalau pagi itu loh Pak, kentutnya itu bisa 3 suara, terus baunya itu gado-gado. 3 suara. Oh berarti silite bojomu stereo itu. Terus saya masuk di ruang pria ya. Wanita, saya masuk di wanita. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu menyesal menikah sama pria yang sekarang jadi suamimu? Angkat tangan, nanti kita berdoa. 75%, 90%. Malah ada satu yang angkat tangan terus ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah. Berapapun tambahnya aku mau tuker.
Saya kaget. Terus satu orang saya tanya, Ibu kenapa nyesal? Pak, kalau bukan anak, Pak. Nah ini seringkali kalau wanita pasti anak alasannya. Kalau bukan karena anak, aku sudah pengen cerai, Bapak. Makanya kamu yang belum nikah ya, perhatikan baik-baik. Saya ngajar di 4 perguruan tinggi sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab. Ya, saya lempar pertanyaan begini sama mahasiswa-mahasiswi. Menurut kalian, apa itu menikah? Saya tertarik dengan satu jawaban dari seorang mahasiswa. Banyak jawabannya, tapi saya tertarik dengan satu mahasiswa. Dia ngomong begini, Pak, menikah itu cari-cari persoalan. Iya juga, ya kan? Wajahmu kan banyak persoalan karena pernikahanmu, ya kan? Dan makanya kan nanti kalau bikin pria, Anda hadir ya. Kenapa? Karena memang pimpin istri itu nggak gampang loh. Saya kapan itu ketemu seorang pembisnis, saya tanya begini, bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak. Wih banyak ya, lumayan. Kira-kira kalau buat perbandingan susah mana? Pimpin 3.000 orang di perusahaanmu dibanding dengan pimpin 1 orang di rumahmu, istri. Dia nunduk, lalu ngomong begini, iya ya Pak yo, mek sitok wakil. Saya ini dari tadi itu melayang mata kemana-mana itu, saya bisa melihat loh, pria yang stres dengan istrinya itu kelihatan ya. Makanya kapan-kapan kita bikin pria supaya Anda tahu cara memimpin wanita ya. Karena nggak gampang itu ya. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Intinya begini, kalau prioritasmu benar, maka hidupmu pasti lebih ringan. Prioritas pertama harus istri. Ya. Coba Anda kalau pulang dari mana-mana gitu. Yang dicari dulu siapa? Anak, cucu, saya sudah punya cucu 5. Cucu atau istri? Harusnya istri ya, cari dulu istri. Tapi ada juga pria yang kalau pulang dari mana-mana yang dicari anjingnya dulu juga ada itu ya kan. Di sini nggak ada, ini adanya di rumah masing-masing. Tapi hari ini prioritas Anda harus dibetulin. Boleh katakan amin? Ya, terus kemudian yang keempat, yang terakhir. Saya menemukan begini ya. Ketika Yakub sudah menyeberangkan mereka, terus menyeberangkan semua miliknya, tinggal Yakub seorang diri dan Allah menjumpai dia. Jadi yang keempat, perjalanan Yakub berjumpa dengan Allah. Ketika dalam tekanan, ketika seorang diri. Nah mungkin sekarang ini keadaan Bapak Ibu ada yang seperti itu. Seorang diri, nggak ada yang perhatikan. Semua orang cuek dan tanggungannya banyak. Persoalannya bertubi-tubi. Sendirian, nggak ada yang perhatian. Dan hari ini saya mau kasih tahu, tidak usah mengasihani diri sendiri. Terus nulis status alone. Begitu nggak usah, ya kan? Supaya lebih keren, lebih berohani, nulis statusnya begini. Hanya Tuhan yang peduli. Ya. Orang terdekat pun nggak peduli. Akhirnya suaminya tanya, ada apa Anda gitu? Sudah, pokoknya begini. Anda kalau sendirian fokus kepada Tuhan dan Tuhan pasti jumpai Anda. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, sejak itulah Yakub berubah. Nggak ada lagi berita miring tentang Yakub dan Yakub menjadi lebih baik. Dia rekonsiliasi dengan kakaknya, dia rekonsiliasi dengan mertuanya, terus kemudian anak-anaknya mulai tumbuh dan mulai menjadi kuat, mulai menjadi besar. Dan ada 3 tanda yang Yakub dapat ketika ketemu Tuhan. Yang pertama begini, Tuhan itu ngomong begini, lepaskan, ini fajar sudah menyingsing. Dan dia ngomong begini, enggak, sebelum aku diberkati, aku tidak akan lepaskan engkau. Harusnya kita itu kalau bergumul begitu loh, jangan buru-buru. Pokoknya sebelum Tuhan berkati, jangan lepaskan. Boleh katakan amin? Karena nggak bisa lepas juga, maka Yakub dikasih tanda begini. Sendi pangkal pahanya dipatahkan. Apa itu sendi pangkal paha? Ini nih, ini sendi pangkal paha. Ini bicara tentang kekuatan manusia. Itu bicara tentang keakuan manusia. Itu kesombongan manusia. Kalau sampai sekarang Anda masih menggunakan kekuatanmu, kehebatanmu, jangan heran. Kalau Tuhan biarkan sampai benar-benar Anda berharap berserah kepada Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan tanya, siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang bukan Yakub tapi Israel. Ya, identitasnya diperbaharui.
Terus lebih lagi yang ketiga keren banget. Maka diberkatilah Yakub di situ. Perjumpaan dengan Tuhan pasti ada berkat. Perjumpaan dengan Tuhan pasti ada perubahan. Boleh katakan amin? Itu sebabnya satu aja yang kita butuhkan hari ini. Kita ketemu Tuhan sebelum kita pulang. Kita harus dilawat Tuhan lebih dulu. Ya, mari kita tundukkan kepala. Yuk musik singer song leader kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Tundukkan kepala. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, mari kita berdiri. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Amin, amin. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan Yesus, 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 haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kindara lapata kanara masikira rara papa 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 kanara masik.
Haleluya. Oh, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu. Oh, Jesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang ini kondisi hidupmu seperti Yakub? Maju sulit, mundur tidak mungkin. Tapi pilihannya harus benar. Maju, tidak ada pilihan lain. Anda yang sekarang ini menghadapi banyak tekanan, banyak masalah, problem, boleh angkat dua-dua tangan ke atas. Sedikit tengadahkan wajahmu dan mari kita fokus bukan kepada persoalan, tapi kepada Tuhan yang adalah pemberi jalan keluar. Angkat lebih tinggi lagi. Sedikit tengadahkan wajahmu dan katakan bersama-sama saya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Sekali lagi, Engkau kekuatan. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Sekali lagi, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Mari kita betul-betul berserah. Haleluya. Kami letakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tempat yang paling indah adalah di dalam hadirat-Mu. Tempat yang paling aman adalah di dalam Engkau. Itu sebabnya biarlah kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan kerjakan apa yang Engkau mau kerjakan. Persoalan sebesar apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Kami percaya Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyelesaikan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Bimbang, ragu, takut, khawatir. Itu adalah cara setan untuk intimidasi. Kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus pegang tangan kami. Dan biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu, apa saja yang masih bisa dikerjakan, dikerjakan dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah menurut kehendak-Mu. Ya, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan.